saat ini saya bersama dengan Bapak Ustadz Yahya Mahmud dan merupakan penulis sejarah suku Tidung. Langsung saja kita tanya, sejak kapan Bapak Yahya Mahmud ini datang di Nunukan? Bisa diceritakan, baik? Saya pertama-tama dikirim dari Palu sebagai guru al-khairat di Desa Tagul, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Itu bulan April tahun 1970. 70. Ya. Setelah itu apa dilaku di sana? Apakah mengajar-mengaji atau gimana? Mengajar madrasah al-khairat di Tagul setahun, kemudian pindah ke Lubakan, Kecamatan Sembakung juga. Lalu saya nikah di Tagul itu tahun 74, 8 Maret 74. Kemudian Menikah sama orang Tidung? Tidung, menikah dengan suku Tidung Bulungan. Saya katakan suku Tidung Bulungan karena istri saya itu bisa bahasa Tidung dan bisa bahasa Bulungan. Oh iya iya. Setelah itu kenapa bisa terinspirasi dan terpikir menulis Tidung ini? Setelah saya sudah nikah. Iya iya. 8 Maret 74 di Tagul. Kemudian Januari 75 saya dipindahkan ke Nunukan. Oh, dipindahkan ke Nunukan. Januari 75. Iya. Mulai situ saya terinspirasi untuk mengumpul data-data ini semuanya, termasuk Dayak-Dayak semua. Kalau saya baca di majalah atau surat kabar, saya clipping. Kalau orang punya saya pinjam, saya fotokopi, saya kumpul. Ada juga tulisan tangan, ada juga tulisan tangan yang saya datangi orang tua-tua seperti itu nggak ada di Nunukan, seperti Jang Dewa, antara lain Jang Inung, Abu Gani, bapaknya Ibu Asmah Gani. Banyak lagi. Oh, banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Inspirasi untuk saya kumpul ini. Saya sediakan map, kemudian ada pula saya taruh. Saya sudah tulis. Baru ditulis di atasnya. Ya, saya tulis di map itu. Awal mula bahas sejarah Tidung apa yang ditulis? Awal mula. Yang pertama sejarah Tidung Nunukan. Oh, Nunukan. Saya cari orang tua, saya datangi, saya tanya. Bapak, dari mana Bapak datang? Oh, saya dari Semenggaris. Dari Tidung juga. Saya datang di Nunukan tahun 1926. Bapak tahu berapa jumlah rumah di Nunukan? Oh, 9, Pak. Termasuk pondok saya di Tanjung Batu Sungai Bilal 10 dengan pondok saya. Siapa Pak? Wak Bolong. Ada sudah catat di sini. Antara lain Wak Bolong dan seterusnya ada 9 rumah. 9 rumah. Apa yang dicatat, sejarah apa yang dicatat itu? Sejarah Tidung ini. Oh, sejarah Tidung, kedatangan mereka di Nunukan, ya gitu ya. Oh, kehidupan mereka gitu. Dari banyaknya Bapak tulis sejarah ini, apa yang paling sulit untuk didapat? Yang sulit didapat dalam menulis cerita? Yang paling sedikit saya dapat sejarah Tidung di Solok, Filipina Selatan. Oh, itu sedikit sekali bahan yang saya dapat. Begitu juga sejarah Tidung di Brunei Darussalam. Sedikit juga, tidak banyak. Jadi saya kumpul gitu. Berarti ada juga sejarah Tidung di luar negeri ya? Iya, bukan di Indonesia aja. Ada. Makanya kan kata nama Borneo ini kan, ini kan masuk ke Filipina, Malaysia dan Brunei. Berapa lama mengumpul ini semuanya sehingga banyak segini tebal? Sekitar 50 tahun. 50 tahun. Itu 50 tahun menulis terus atau gimana? Atau ngumpul data-data? Saya ngumpul data, ada juga yang saya tulis kalau saya
datangi orangnya, saya tulis. Kalau Kak ini sebenarnya dari suku mana sebenarnya? Saya sebenarnya Manado. Oh, Manado. Oh, lahir di Manado. Tapi Muslim saya. Oh iya, Udah Muslim. Muslim. Kan mayoritas Kristen. Iya, iya. Saya udah orang tua saya berapa tingkat itu Muslim. Berarti setelah menikah sama orang Tidung, itu baru pikir ada tulisan. Tapi memang suka menulis. Tapi Memang saya hobi. Oh, hobi. Saya hobi sejarah. Oh iya iya. Iya. Makanya bukannya ada juga sejarah Sulawesi sejarah kayak ini Sulawesi saya susun juga. Karena memang hobi. Hobi mengumpul-ngumpul buku-buku apa. Kalau usia kayak ini sebenarnya sudah berapa usia kayak? Kalau tahun Masehi 77 tahun 4 bulan kurang lebih sekarang. Sekarang ini ya 70 tahun. Ya. 70 tahun. 77 77 tahun. 4 bulan. 4 Itu bulan. kalau Masehi. Tapi kalau tahun Hijriah hampir 80. Kayak apa ini harapan Kai kepada pemuda-pemuda terutama untuk suku Tidung agar bahasa sejarah tidak terlalu dilupakan, gimana nih? Itulah niat saya supaya anak generasi suku Tidung ini tahu sejarahnya ini. Kan begitu. Itu kan niat saya untuk menyusun ini. Dilestarikan kan. Kan sampai kamus bahasa Tidung Sembako saya susun. Ada juga ya? Ada. Bisa dikasih lihat sedikit? Nah itu aja Kai, iya itu aja. Tidung di Brunei. Oh ini. Ya sedikit saja. Tidak Oh, ini banyak. kayak ketik pakai apa? Bukan ketik, ini saya fotokopi. Oh Saya fotokopi. dapat, lalu, oh, ini sejarah Tidung di Oh, iya. Brunei. Saya Oh fotokopi. ini Brunei. Ya. Ini Ya Brunei. artinya perlu ada Ini tim. dapat dari orang-orang tua dulu Ya, ya. ini Sejarah Tidung. kamu kerajaan Brunei. Judulnya. Saya dapat, ya saya fotokopi lah. Ya, simpan begitu. Itu saya ditanya, Pak. Suara Tidung di Brunei, tapi sedikit saja. Iya. Hanya 2 lembar. 2 lembar. Sedikit saja. Sangat sedikit, tapi ada. Jadi harapannya buat anak muda Iya. ini biar terus mengenang atau melestarikan budaya sendiri ya. Itu contoh. Saya kan kasih tahu istri saya. Ya. Kita di rumah, kita bahasa Tidung. Saya lancar. Saya bisa bahasa Tidung, cuma pelan-pelan. Terus cepat. Oke, sudah pandai bahasa Tidung. Bisa sedikit. Bisa sedikit. Pelan-pelan, jangan cepat. Kalau cepat, sebagai suku Tidung, Ya. sebaiknya generasi muda harus tahu bahasa Tidung. Artinya punya kemauan untuk tahu bahasa Tidung itu. Karena kita kan bapak mama Tidung. Iya. Bagaimana kalau suka apa? Saya Tidung. Bapakmu suka apa? Tidung. Mamamu suka apa? Tidung. Kau tahu bahasa Tidung? Tidak tahu. Ini kan suatu hal yang ganjil, tidak pas. Harusnya kita sebagai suku Tidung ya harus bisa berbahasa Tidung. Begitu. Ini untuk pesan kepada generasi muda. Saya pelajari lah sejarah Tidung itu. Baik bahasanya, baik budayanya, semua kita Harus pelajari. Itulah niat saya, makanya saya Dari 50 tahun sudah menulisnya, maksudnya mengumpul data-data. Mengumpul Kalau data. ada informan, Nah, ya saya tulis, ada juga tulis tangan.